higher order thinking skill. Ya, ini ada teori taksonomi Bloom namanya. Membagi cara berpikir itu dalam dua level, Hodge, lower order thinking skill, cara berpikir rendah, dan higher order thinking skill, cara berpikir atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, kalau keterampilan berpikir tingkat rendah, Lodge itu lower order thinking skill itu komponennya adalah remember, understanding, dan applying. Mengingat, memahami, dan melaksanakan. Jadi kalau anak kita baru bisa sebatas mengingat, memahami, dan melaksanakan perintah, itu sebetulnya ya udah bagus. Tapi itu kategori ya kemampuan berpikir rendah. Nah, kemampuan berpikir tinggi, higher order thinking skill, ya adalah dimulai dari apa? Analyzing, evaluating, and creating. Jadi kemampuan untuk menganalisis, menalar. Yang kedua, kemampuan mengevaluasi. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan. Ya, kalau teori taksonomi Bloom ini dibawa ke dalam sistem pengajaran kita KMI yang berjenjang 6 tahun itu, maka kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu mungkin masih tingkatannya tingkatan Lodge. Kelas 1, kelas 2 itu yang penting paham dulu. Ingat, paham, dan laksanakan. Tapi mulai kelas 3 peralihan, apalagi kelas 4 totally itu udah itu 5, 6 itu sudah levelnya level Hodge. Itu ruang anak-anak untuk menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan, mengkreasi hal-hal baru. Maka ada panggung gembira. Panggung gembira itu very Hodge. Kan anak-anak berpikir, berdiskusi, gimana ya konsep backgroundnya, nanti gimana konsep panggungnya, terus acaranya ini selama 4 jam, pentas ini acaranya apa isinya selama 4 jam, narasinya bagaimana, skenarionya bagaimana, ya, peralihan dari acara ke acara bagaimana, lightingnya gimana, soundnya, audionya gimana. Itu very Hodge. Maka dilaksanakan oleh anak kelas 6. Apalagi Olimpiade, itu anak berkreasi. Apel tahunan itu very Hodge. Karena tiap tahun mereka berpikir, apa yang baru yang mau kita tampilkan? Hal baru apa yang tahun lalu belum ada? Berpikir lagi. Itu Hodge. Anak-anak yang sekarang menjadi pengurus OPPM itu kelas 5 dari semua bagiannya, itu sebetulnya mereka itu secara tidak langsung mereka sudah menerapkan Hodge. Bagian penerangan itu kan tiap hari menganalisa dan mengevaluasi. Soalnya kok kurang ya? Ini kok kurang bagus ya? Ini dengungnya kencang, ini bassnya apa ini? Ini mestinya dia mengevaluasi tiap hari. Dan tiap hari dia menganalisis. Akhirnya dia menciptakan. Bagian kopel, kantin sama, itu Hodge. Ini kenapa kok omsetnya nggak naik-naik? Ini harusnya omsetnya naik. Ini gimana caranya? Gitu Pak Amit. Itu udah Hodge. Gimana cara menaikkan omset? Ini omset segini itu memang karena potensinya cuma segitu, atau karena kita ada loss opportunity? Potensinya 10, tapi kenapa omset kita cuma 5? Yang 5 ini loss di mana? Oh, ini mungkin di sistem pelayanannya.
Oh mungkin karena ketersediaan barangnya. Apa dicari? Nah kemampuan seperti itu untuk mereka kelas 2 aliyah, kelas 3 aliyah, kelas 5, kelas 6 KMI di sini, itu kan sebetulnya menganalisis dan mengevaluasi, lalu baru menciptakan. Itu very hot. Nah oleh karena itu ya, di dalam ujian pun soalnya sudah harus hot. 4, 5, 6, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu mutlak soalnya sudah mengacu kepada hot. Jadi bikin soal yang jawabannya itu memerlukan analisis ya, dan kalau perlu menciptakan. Soal-soal yang bersifat mengingat, porsinya dikit saja. Itu kelas 1 banyakin mengingat. Bagaimana? Jadi soal-soal kelas 4, 5, 6 kasih kasus, ya suruh pecahkan. Kasih kasus, suruh pecahkan. Apalagi kan kita udah bener. Ujian kita kan tidak ada yang pilihan ganda. Ujian kita semua esai. Satu soal anak mau menjawab 1 lembar boleh, 1,5 lembar boleh. Tapi jangan lupa ada juga anak yang hanya menjawabnya 3 baris, 4 baris. Di situ kita bisa melihat, oh daya berpikirnya segitu anak ini. Wah anak ini daya berpikirnya bagus. Dia bisa mengeksplor, menerangkan, mengevaluasi, menganalisis. Insya Allah dengan cara ini anak-anak kita ya, kalau digosok-gosok dengan pola-pola seperti ini terus saja, insya Allah saya yakin anak-anak ini Allahumma ya jadi ya, akhlaknya terbina dengan baik, hablum minallah hablum minannas, keilmuannya kita ketatkan, quality controlnya, terus mereka juga diberi international competence ya. Insya Allah mereka akan hidup pada zaman yang bukan zaman kita. Mereka akan hidup 15, 20 dan seterusnya tahun yang akan datang. Jadi ajarilah anak-anak kita sesuai dengan zamannya.